Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Chelsea versus Arsenal. Duel tim sekota dan sedang berada di peringkat 1 serta peringkat 2 berjalan alot. Adu taktik antara Maresca dan Arteta berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Menariknya, Chelsea harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38 akibat dikartumerahkannya Caicedo yang dianggap melakukan pelanggaran serius. Memang sejak awal laga, pertandingan berjalan sengit dengan banyaknya pelanggaran serta kartu yang dikeluarkan wasit. Namun Chelsea justru mampu mencetak gol lewat sepak pojok setelah tendangan Reece James disundul ke belakang oleh Chalobah dan meluncur masuk ke gawang raya. Gunners yang unggul jumlah pemain tidak mampu membongkar pertahanan rapat tim tamu dan baru berhasil lesakkan 1 gol pada menit 59 lewat sundulan Merino memanfaatkan crossing akurat Bukayo Saka. Selama 30 menit sisa, Chelsea justru tidak terpancing dan memberikan perlawanan sengit kepada Arsenal hingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Enzo Maresca turun dengan pakem 4-2-3-1-nya. Reece James dan Caicedo kembali diplot sebagai double pivot. Kali ini, Neto dipasang di sayap kiri, Estevao di sayap kanan. João Pedro yang jadi ujung tombak. Mikel Arteta juga turun dengan pakem 4-2-3-1-nya yang kali ini tanpa William Saliba. Merino masih jadi false nine. Eze di posisi nomor 10. Mereka diapit Saka dan Martinelli di sayap. Double pivot ditempati Zubimendi dan Declan Rice. Serupa dengan pertandingan sebelumnya, peran Merino di laga ini masih menjadi false nine yang digunakan untuk membantu build up juga. Dengan peran Merino ini, Arsenal seakan memiliki 3 gelandang sejajar. Merino yang drop ke posisi gelandang, direspon back Chelsea ikut naik untuk lakukan press. Di sini juga terlihat ia dibantu oleh Timber yang juga turut naik inverted. Tidak hanya melalui Merino, Arsenal juga menambah jumlah pemain di lini tengah melalui Ricardo Calafiori yang merupakan seorang fullback. Terlihat di sini ia sudah mengisi posisi gelandang pivot. Gak hanya itu, ia juga rajin lakukan progresi ke lini tengah ketika ada space kosong untuk dieksploitasi. Bek asal Italia ini juga terlihat menjadi target progresi dari David Raya. Dalam sebuah momen, situasi Merino yang drop dan Calafiori yang naik ini membuat Arsenal menang jumlah terhadap press Chelsea. Terlihat Merino sebenarnya lolos dari marking pemain, sementara Calafiori yang naik juga lolos ketika Gusto lakukan press terhadap Martinelli. Dua pemain ini punya peran yang cukup sentral untuk membongkar pertahanan The Blues. Di sini Merino bisa berdiri sangat bebas di tengah dan dilanjutkan ke Calafiori yang naik untuk lakukan progresi. Sayang umpannya ke Martinelli kurang sempurna sehingga belum bisa menghasilkan peluang berbahaya. Pun begitu, babak pertama ini cukup alot bagi Arsenal untuk menembus pertahanan dan peluang terbaik mereka datang dari situasi set piece throw in. Bola mentah hasil throw in jatuh ke kaki Eze di luar kotak penalti. Saka berdiri bebas di samping pertahanan, namun sepakannya masih mengarah ke Sanchez. Sama halnya dengan Arsenal, tim tuan rumah juga cukup kesulitan menembus pertahanan. Chelsea bangun serangan mengandalkan long pass. Total, mereka mencatatkan 74 long pass berbanding 54 milik The Gunners. Dalam struktur build up-nya, penjaga gawang Robert Sanchez sering terlibat untuk memancing press Arsenal dan untuk unggul jumlah. Invite press atau memancing press terlebih dahulu dilakukan. Dan saat press naik, bola dikirimkan ke João Pedro di depan dengan target ruang antar lini. Long ball digunakan untuk ciptakan situasi chaos yang bisa diubah jadi serangan transisi. Terlihat sengaja bola dilepas ke udara. Terjadi duel yang dimenangkan Enzo. Sempat terlihat diamankan Mosquera, namun bola terlepas.
João Pedro yang dapatkan bola, namun gagal ubah jadi peluang. Skema lain menggunakan umpan progresi yang tajam ke depan. Caicedo di sini cuma dijadikan pancingan dan Rice terpancing. Target ruang antar lini, namun eksekusi tidak sempurna. Beruntung Merino offside. Kembali dilakukan dengan 4 back di belakang dan 1 DM. Sanchez kali ini mengirim umpan tepat ke Estevao yang drop ke tengah dan dengan aksi individunya berhasil progresikan bola ke Reece James, namun ia dilanggar. Kedua tim nampak sadar bahwa masing-masing punya tendensi untuk lakukan duel dan adu fisik. Jika sudah begini, maka situasi transisi bisa jadi celah. Chelsea menangkan bola saat Arsenal counter attack dan dibalas dengan counter attack. Enzo kirimkan bola akurat ke Gusto yang melakukan kombinasi dengan Estevao. Wonderkid asal Brasil tersebut melakukan penetrasi cut inside dan beri cutback ke Enzo yang naik, tapi tendangannya masih terlalu mudah bagi Raya. Situasi transisi kembali didapatkan Chelsea. Diawali build up sang tamu dengan Rice yang drop di antara dua center back. Ia mampu berikan bola ke Mosquera yang melebar, namun bola diagonalnya diintercept Caicedo yang langsung berikan bola ke João Pedro. Namun kembali adu fisik dilakukan untuk menghentikannya. Di laga ini memang tercatat banyak sekali aksi bertahan dan foul. Bahkan Arsenal meski tanpa kartu merah mendapatkan 6 kartu kuning. Apes bagi Caicedo lantaran kakinya mendarat tinggi di tulang kering Merino yang membuatnya diganjar kartu merah. Pasca kartu merah ini, terlihat Chelsea bertahan dengan 4-4-1, menarik Enzo mundur bersama James di tengah, dan Neto yang kerap turun karena punya atribut defensif yang lebih baik, sehingga kadang terlihat 5-3-1. Yang menarik, meski bermain dengan 10 pemain, nampak mental Chelsea tidak kendor. Selain long pass, mereka sudah mengancam lewat set piece. Reece James berikan umpan yang disambut oleh tandukan João Pedro, namun Raya masih mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Dari peluang tadi, lahir sepak pojok yang jadi awal gol Chalobah. James yang kembali jadi eksekutor set piece ini kirimkan umpan ke tiang dekat yang disambut Chalobah. Dengan flick headernya, bek tersebut mampu membuka keunggulan bagi Chelsea 1-0. Di babak kedua ini, Garnacho menggantikan Estevao. Ia dipilih lebih untuk aspek bertahan, terutama untuk mengamankan area kanan yang dihuni Saka. Di kubu Arsenal, Timber juga lebih sering naik untuk bongkar sisi ini, ditambah Mosquera yang melebar untuk unggul jumlah pemain. Di sini Zubimendi juga ikut melebar untuk ciptakan area kecil guna diterobos. Meski berhasil, namun crossing masih bisa dipatahkan. Pergantian yang dilakukan Arteta adalah memasukkan Madueke dan Odegaard. Cara yang sama digunakan untuk membongkar sisi sayap, yaitu membuat area kecil dengan beberapa pemain. Berawal dari Odegaard yang bebas di half space bersama dua rekan lainnya. Ia berikan bola ke Saka di sayap. Walaupun berhadapan dengan dua bek lawan, ia tetap tenang dan mampu melepaskan cross ke kotak penalti. Pergerakan Merino yang cerdik dari luar lalu menempatkan diri di antara Fofana dan Gusto, dengan bebas menyambut umpan tersebut lewat tandukannya 1-1. Meski bermain dengan 10 pemain, nyatanya Chelsea tidak gentar. Mereka tetap mencoba bangun serangan. Long pass diagonal diberikan dari sayap ke depan. Delap menangkan bola dilanjutkan ke Garnacho. Ia berikan operan ke Gusto yang sayang tidak mampu dikontrolnya, padahal pertahanan Arsenal sudah terbuka. Chelsea juga bertahan sangat rapat dan cair mengikuti pergerakan lawan. Ini yang membuat mereka mampu menahan hingga pertandingan berakhir. Peluang untuk menjauh dari pesaingnya terbuang. Arsenal harus bermain seri meski sebetulnya sudah unggul jumlah pemain. Jika dilihat laga yang telah dilakoni, hasil ini sebetulnya sudah cukup baik. Bagi Chelsea sendiri, ini langkah positif untuk terus menjadi pesaing terdekat Arsenal. IPL masih seru untuk diikuti.